Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu guru yang saya hormati dan adik kita dari Kampus Unismo yang sempat hadir pada saat ini, yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga hari ini kita masih bisa hadir di sekolah kita ini dalam melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagai pendidik, pengajar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan tentang pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah. Namun sebelum saya lanjut daripada apa itu visi, apa itu misi, dan tujuan visi misi tersebut, saya masuk dulu ke pendahuluan, ya. Sebelum saya berlanjut tentang visi dan misi sekolah, mari kita memahami pentingnya komponen ini bagi kemajuan sekolah. Visi dan misi menjadi landasan utama dalam mengarahkan upaya dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan. Pada bagian ini kita akan menjelaskan definisi visi dan misi serta alasan mengapa sekolah perlu memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan terarah. Nah, saya umpamakan ketika kita akan mengerjakan sesuatu tanpa kita memikirkan apa yang kita akan capai, maka pekerjaan kita itu sia-sia. Sama halnya dengan di sekolah kita ini, apa visi, apa misi, tentu kita akan mengetahui ke arah mana kita akan membawa sekolah kita ke depannya kelak. Kemudian definisi visi dan misi. Visi dan misi merupakan komponen penting yang dalam memandu arah dan tujuan lembaga pendidikan. Visi adalah cita-cita atau gambaran ide yang ingin dicapai sekolah di masa depan. Sementara visi adalah langkah-langkah strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Visi dan misi sekolah saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Visi memberikan arah dan tujuan. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa visi dan misi itu harus terarah supaya langkah kita ke depannya, tujuan kita ke depannya akan tercapai. Next. Kemudian apa sih pentingnya visi dan misi di sekolah? Ya, pertama mengarahkan. Bagaimana mengarahkan visi dan misi sekolah adalah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Ya, jadi tujuan bersama kita akan capai, bukan tujuan per individu. Kita satukan tujuan kita mau kemana, bukan tujuannya kelas 1 lain, tujuannya kelas 2, guru kelas 2 lain, tetapi dalam satu lingkungan sekolah kita harus samakan mau kemana tujuan daripada visi misi kita. Kemudian itu yang kedua, mendorong perbaikan berkelanjutan. Visi dan misi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi
dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi mendorong perbaikan berkelanjutan, kita akan mengevaluasi dan memperbaiki secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi misalnya misi kita untuk tahun ini kita evaluasi, sudah tidak relevan lagi dengan situasi atau lingkungan sekolah kita. Berarti kita akan mengadakan perbaikan, kita ganti lagi. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan. Dengan visi dan misi yang inspiratif, warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensi. Ya. Jadi siapa warga sekolah? Warga sekolah itu adalah semua yang terlibat dalam sekolah ini. Kita berusaha bagaimana meningkatkan, memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensi. Kemudian selanjutnya membangun identitas. Visi dan misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang unik dan dapat dikenali publik. Misalnya ada ciri khas tertentu di sekolah kita. Misalnya contoh dari pemakaian baju seragam saja. Misalnya identitas kita, SD Negeri 1 Kumoro pada hari Kamis misalnya menggunakan baju adat. Kemudian di hari Sabtu ada olahraga. Kemudian di hari Jumat ada pramuka. Kemudian misalnya bisa kita kembangkan nanti. Misalnya kita ambil di hari Rabu, ada ciri khas sekolah kita, misalnya baju seragam memang merupakan ciri khas dari sekolah kita. Misalnya apakah ada warna biru atasan, biru juga di bawah, itu identitas kita itu. Kemudian ini menciptakan citra dan identitas sekolah yang unik dan dapat dikenali publik. Dapat juga misalnya kita mengadakan kegiatan ekstra kurikuler. Ya, kegiatan ekstra kurikuler. Misalnya pramuka, palang merah remaja, apalagi yang bisa kesenian. Iya. Itu. Next. Kemudian tibalah kita di visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah kita sekarang ini adalah visinya terwujudnya sekolah yang berprestasi dan berwawasan lingkungan, yang dijiwai nilai nilai budaya daerah dan karakter dengan berdasarkan Imtak dan Imtek, berlandaskan profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis, mandiri dan berkebinekaan global. Ya, kemarin itu visinya sekolah kita bukan ini. Ya, sekarang kita ganti sesuai dengan perkembangan zaman. Kemarin tidak ada profil pelajar Pancasila. Sekarang di visi kita ini ada profil pelajar Pancasila. Kemudian indikator daripada visi di atas adalah 1. Terwujudnya peserta didik yang unggul, prestasi akademik dan non akademik. Kemudian yang kedua, terwujudnya peserta didik yang mengembangkan kearifan lokal. Selanjutnya, terwujudnya peserta didik
yang mampu memanfaatkan iptek, ya. Kemudian selanjutnya berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, berpikir kritis di era globalisasi dengan tetap berperilaku sesuai dengan karakternya. Itulah indikator visi daripada visi sekolah kita. Kemudian selanjutnya visi dan misi sekolah. Tadi sudah visi, indikator visi, misi tadi visi sudah. Sekarang kita ke misi. Di antaranya adalah satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan aktivitas keagamaan. Ini adalah visi daripada sekolah kita. Barangkali ada ibu guru yang bisa menjabarkan. Barangkali ada selintas ibu guru yang bisa menjabarkan daripada visi di atas, yaitu terkait dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan aktivitas keagamaan. Ada yang bisa Bu Guru menjabarkan? Oke, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mengenai misi meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan aktivitas keagamaan. Aktivitas keagamaan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bisa dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus, maupun yang ada hubungannya dengan nilai keagamaan itu sendiri. Dikarenakan dalam hal ini ialah berhubungan dengan agama Islam, maka kegiatan keagamaan di sini ada yang dikorelasinya dengan pelaksanaan nilai agama itu sendiri, misalnya melaksanakan salat duha, ceramah keagamaan, memperingati hari-hari besar Islam, tadarus Al-Quran, dan bacaan surah-surah pendek. Yang sering kita lakukan di setiap tahunnya di sini yaitu memperingati hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi yang setiap tahun kita lakukan, dan biasanya diadakan juga lomba antar kelas. Ya, salat duha yang dilakukan setiap hari sebelum melaksanakan pembelajaran dimulai. Begitu penyampaian yang saya bisa jabarkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Kita beri dulu aplaus. Terima kasih Bu Guru tentang pembajaran dari penjabaran daripada poin pertama tadi. Ya, jadi kita secara bersama-sama anak-anak melaksanakan zikir di antaranya. Kemudian selanjutnya poin kedua, melaksanakan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sesuai budaya daerah dan perkembangan zaman. Ada Bu Guru yang bisa menjabarkan daripada misi yang kedua? Oh, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini tentang misi melaksanakan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sesuai dengan budaya daerah dan perkembangan zaman. Jadi proses dalam pembelajaran ini kita sebagai seorang guru memang itu wajib menerapkan metode ini, apalagi dengan kurikulum merdeka itu pembelajaran tidak berfokus kepada siswa, tapi kita tidak berfokus kepada guru, tapi sejogjanya itu pembelajaran harus ditekankan berfokus kepada siswa. Contohnya mungkin dalam pembelajaran sehari-hari bermain peran, terus kemudian bermain kuis, atau di mana
berdiskusi kelompok, dengan proses seperti itu dapat memancing keaktifan siswa. Hubungannya dengan perkembangan zaman sekarang, di mana kita ditantang dengan IT, mungkin saja di kelas-kelas itu bisa saja kita menggunakan pembelajaran menggunakan seperti audiovisual, dalam hal ini mungkin Infocus. Kemudian dengan kaitannya dengan daerah kita adalah alat peraga yang kita gunakan bukan saja dari buku yang ada, tapi bisa juga lingkungan itu yang di sekitar kita merupakan bisa jadi media pembelajaran, sehingga siswa dapat mengeksplor pengetahuannya, sehingga mereka dapat berpikir kritis. Mungkin seperti itu, sehingga pembelajarannya bukan kita guru yang merindukan siswa, tapi siswa merindukan datang ke sekolah karena adanya pembelajaran Python ini. Demikian. Oke, terima kasih Bu Guru telah menjabarkan daripada visi yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke visi yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa melalui bidang pramuka, olahraga, seni dan budaya. Jadi kita jabarkan satu demi poin ya Bu. Ya, yang penjabaran yang ketiga ada Ibu Guru yang bisa menjabarkan, silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini meningkatkan kreativitas siswa melalui bidang pramuka. Pada dasarnya kegiatan pramuka sangat bagus bagi pendidikan, terutama untuk sekolah dasar, di mana di sekolah dasar ini diikuti kegiatan seperti pramuka. Mengadakan perkemahan, oleh karena itu diadakannya pramuka di sekolah dasar untuk melatih peserta didik. Kemudian selain kemandirian, ada juga kreativitas. Jadi pramuka juga bisa melatih peserta didik untuk berpikir kreatif. Kehidupan sehari-hari, sedangkan bidang olahraga ini juga dapat menunjang kreativitas dan formalnya dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan seni budaya bisa menyeimbangkan melalui pendekatan seni budaya peserta didik dapat meningkatkan kreatif seperti bermain-main, bisa menjadi media pengembangan kreatif anak. Memberikan tugas kerajinan tangan, melibatkan peserta didik dalam seni kerajinan seperti melukis atau seni suara yang bisa merangsang kreatif peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Guru atas buah pikirannya. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke poin keempat, visi keempat, membudayakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, aman dan tentram untuk kenyamanan proses pembelajaran. Ada Ibu Guru yang bisa menjabarkan poin keempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan sesuai dengan misi membudayakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, aman, tentram dan untuk kenyamanan proses pembelajaran. Kebersihan lingkungan sekolah adalah satu faktor yang penting untuk menciptakan kenyamanan dalam proses KBM. Selain untuk menciptakan kenyamanan dalam proses KBM, kebersihan di lingkungan untuk menjaga kesehatan para siswa akan lebih senang belajar. Jadi ya, ada beberapa trik untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman ya. Pertama yaitu mulai dengan perilaku bersih dan sehat pada diri sendiri. Kedua, memperbanyak tempat sampah. Kemudian mensosialisasikan penting hidup bersih dan sehat. Ya demikianlah inilah yang saya paparkan. Oke, terima kasih Bu Guru atas tanggapannya atau atas penjabaran daripada visi yang keempat, membudayakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, aman
tentram untuk kenyamanan proses pembelajaran. Kita lanjut ke misi yang kelima, meningkatkan kedisiplinan serta kepedulian sosial, kejujuran, dan kreativitas. Atau sebelumnya kita, ini poin keempat, ada Bu Guru tadi yang bisa menambahkan? Oke. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit penjelasan teman saya tadi tentang lingkungan belajar yang aman dan tentram untuk kenyamanan proses pembelajaran. Sebuah lingkungan belajar yang baik harus memastikan keamanan dan ketentraman siswa. Siswa perlu merasa aman dan tentram baik secara fisik maupun emosional agar dapat fokus dan terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Sekolah harus menciptakan kebijakan dan praktik yang mempromosikan nol toleransi terhadap kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dan bullying. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan mental siswa juga harus menjadi perhatian utama dan menyediakan sumber daya dan lingkungan yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sri atas pemaparannya. Penjabaran Bu Sri telah menambahkan daripada apa yang dipaparkan tadi Ibu Nur Laila. Selanjutnya kita melangkah ke misi yang kelima, meningkatkan kedisiplinan serta kepedulian sosial, kejujuran, dan kreativitas. Barangkali ada Bu Guru yang bisa menjabarkan daripada misi yang kelima ini. Silakan Bu Guru, ada yang bisa? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di poin meningkatkan kedisiplinan serta kepedulian sosial, kejujuran, dan kreativitas. Di sini saya sedikit menjabarkan, yaitu tentang penerapan kedisiplinan itu memang sangat penting di sekolah karena bertujuan agar siswa dapat menaati aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan baik dan siap menerima sanksi apabila melanggar aturan tersebut. Contoh kedisiplinan di sekolah itu yaitu misalnya hadir tepat waktu dan menggunakan pakaian yang rapi ke sekolah. Kemudian pada poin kepedulian sosial itu misalnya di lingkungan sekolah kita seperti kita akan mengadakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah secara rutin, misalnya pada hari Sabtu kita mengadakan menyempatkan waktu untuk melakukan kegiatan kebersihan. Kemudian di kejujuran dan kreativitas, nah di sini kejujuran itu juga memang sangat penting di sekolah karena membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif seperti mengajarkan siswa untuk tidak menyontek ketika mengerjakan ulangan dan berbicara atau menyampaikan hal yang benar secara baik dan sopan. Dan di poin meningkatkan kreativitas itu di sekolah kita juga mungkin sekolah itu memiliki peran yang sangat penting untuk membantu siswa meningkatkan kreativitas, menciptakan hal-hal baru dengan minat dan bakat mereka sendiri menggunakan objek dan informasi yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Misalnya kita mengadakan kreativitas siswa itu dengan pembelajaran melalui video menggunakan Chromebook dan proyektor. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas penjabaran daripada visi yang kelima. Saya tambahkan sedikit di kepedulian sosial. Misalnya juga kalau ada salah satu warga sekolah yang berduka, yang mengalami musibah, tentu kita akan bersama-sama merasakan daripada apa yang dirasakan daripada yang terkena musibah itu. Kita biasa melakukan dalam bentuk kepedulian, misalnya
dikunjungi ke rumah daripada yang berduka tersebut. Itu juga merupakan yang kita biasa lakukan di sekolah kita. Kemudian di kejujuran ini ada kantin tersedia. Di situ bisa kita menerapkan kejujuran, melihat kejujuran daripada peserta didik kita. Ya, jadi biasa tidak ada ibu guru di sana, tetapi tetap anak-anak berbelanja, uangnya disimpan di situ, kemudian barang yang dibeli dibawa sesuai dengan harga uang yang dia punya, tanpa biasa ibu guru melayaninya. Itu juga bentuk daripada nilai kejujuran. Kemudian selanjutnya, ada yang bisa menambah? Poin yang keenam, visi keenam membangun kerjasama yang baik antar warga sekolah dan masyarakat. Jadi bagaimana penjabaran tentang kerjasama yang baik antar warga sekolah dan masyarakat. Ada ibu guru yang bisa memberikan masukan atau pendapat bagaimana penjabarannya ini, Bu? Silakan Bu Indri, silakan Bu Indri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi cara membangun kerjasama yang baik antar warga sekolah dan masyarakat yaitu. Adapun tujuan programnya, tujuan program kemitraannya atau kerjasama, tujuan umum yaitu program kemitraan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat atau biasa disebut sebagai Trisentra Pendidikan dan membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkan, kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik. Adapun tujuan khususnya, secara khusus berikut ini tujuan program kemitraan persatuan pendidikan dan keluarga dan masyarakat antara lain. Yang pertama, menguatkan jalan kemitraan antar sekolah, keluarga dan masyarakat dalam mendukung lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi anak secara utuh. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua atau wali dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di rumah dan di sekolah. Dan ketiga, meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Adapun masih ada kelanjutan begitu. Oke, terima kasih Bu Indri atas sumbangan pikirannya tadi. Ada yang barangkali ada tambahan, Bu? Oh ada, oke. Silakan Bu Titi. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Saya akan menambahkan sedikit tentang penjabaran membangun kerjasama yang baik antar warga sekolah dan masyarakat. Bentuk kerjasama bisa berupa, yang pertama adalah penguatan komunikasi dua arah, yaitu melalui buku penghubung atau pertemuan rutin wali kelas dengan orang tua. Yang kedua, pendidikan bagi orang tua. Contohnya mengadakan pertemuan orang tua di rapat rutin ke sekolah atau masyarakat atau komite sekolah. Sekian tambahan penjabaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru, semuanya telah memberikan masukan, telah menjabarkan poin demi poin daripada misi sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya ini secara terus menerus kita akan laksanakan. Oke, next. Adapun tujuan daripada visi misi dari sekolah kita adalah dalam upaya mencapai tujuan tersebut ditetapkan tujuan dalam 3 jangka waktu, yakni ada jangka waktu pendek 1 tahun ke depan, ada
jangka waktu menengah 2-3 tahun ke depan, kemudian ada jangka waktu panjang 4 tahun ke depan. Kita lihat apa tujuannya, apa sih tujuannya dalam jangka pendek. Pertama, menumbuhkan kemampuan peserta didik berbasis akun belajar ID. Kedua, melaksanakan jenis ekstrakurikuler yang inovatif sesuai dengan perkembangan dengan peserta didik. Kemudian selanjutnya, meningkatkan kemampuan literasi berbakat akademik. Ya, jadi saya ulangi, meningkatkan kemampuan literasi berbakat akademik dan non akademik secara rutin dan intensif. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, menyusun data siswa berdasarkan minat, bakat, dan gaya belajar. Itu tujuan daripada tujuan jangka pendek atau 1 tahun. Ini yang kita akan capai. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah jangka menengah 2-3 tahun. Yang pertama, meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru melalui pelatihan. Ini sudah sering kita laksanakan, baik itu di pelatihan di bidang keagamaan, di bidang peningkatan mutu pembelajaran, semua itu sudah sering ibu guru laksanakan. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan prestasi akademik dan non akademik di tingkat gugus dan kecamatan. Iya. Mudah-mudahan di sini sudah ada salah satu ibu guru yang lolos CGP. Itu dia tidak mudah menuju ke sana, lolos mengikuti kegiatan tersebut tidak mudah. Ada proses-proses yang dia lakukan. Ya, ada modul-modul ya, Bu Guru. Yang kita belum. Oh iya, tapi menuju ke sana ada jenjang, ada tahap-tahap yang kita ikuti. Jadi mudah-mudahan kedepannya selain Ibu Kasmira, ada lagi Ibu Guru yang bisa lolos CGP untuk tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah dan guru mampu melaksanakan praktik baik di sekolah. Misalnya mengajar di depan teman sejawat, ya itu bisa. Kemudian yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan pada data siswa yang minat, bakat, dan gaya belajar. Next. Selanjutnya, tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Pertama, peserta didik cakap dalam pemanfaatan iptek. Ya. Sekira ini sudah, kalau dipresentasikan sudah ada persennya anak-anak yang bisa mengoperasikan ini teknologi IT. Anak-anak sudah bisa. Kenapa? Karena sudah ada kelas yang selalu menggunakan pembelajaran melalui Infocus. Ya. Sudah kelas-kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, saya perhatikan sudah sering, bukan sering tiap hari, pembelajarannya melalui Infocus. Kemudian selanjutnya, kepala sekolah dan guru mampu meraih prestasi. Insya Allah kita akan menuju ke sana. Ya. Kemudian selanjutnya, peningkatan prestasi peserta didik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ini kita genjot terus
melalui ini lomba-lomba seperti di OSN. Pada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, siswa kita ada sampai di tingkat kabupaten, lolos sampai kabupaten. Namun untuk 1 tahun terakhir ini kemarin hanya mampu lolos di tingkat kecamatan. Selanjutnya, poin keempat, kepala sekolah dan guru mampu berbagi praktik baik di komunitas belajar. Komunitas belajar, insyaallah mudah-mudahan saya sudah share itu, kita buat komunitas belajar di sekolah kita ini. Tidak ada yang bersyarat seperti apa persyaratannya untuk ini. Jadi kita membuat komunitas belajar mempunyai apa sudah memiliki aksi nyata, bukan sekira sertifikat aksi nyata. Ya, sekira rata-rata di sini sudah kita memiliki semua sertifikat aksi nyata melalui PMM. Ya. Kemudian selanjutnya siswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai, ya, bisa tercapai ini ke depannya. Next. Ya. Ya, jadi itulah tadi daripada visi, misi dan tujuan sekolah kita. Ya, jadi visi dan misi sekolah merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Ya, jadi dengan rumusan visi yang jelas, sekolah dapat mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Ya. Demikianlah barangkali apa yang sempat saya presentasikan, paparkan melalui kesempatan ini. Saya berharap mari kita bersama-sama bersatu padu untuk mencapai visi, misi serta tujuan daripada sekolah kita ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dan terima kasih.